Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai Site Police Awareness dan juga clandestine user. Dan juga mungkin di sini kedengarannya seperti sebuah istilah yang teknis, namun sebenarnya konsep ini itu sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam penggunaan komputer, internet, dan juga sistem organisasi. Jadi yang pertama, mari kita bahas mengenai site police awareness. Jadi secara sederhana di sini site police awareness itu berarti adalah sebuah kesadaran dari pengguna terhadap aturan dan juga kebijakan yang berlaku di sebuah sistem atau di tempat kerja. Jadi di sini sama seperti kita masuk ke suatu gedung yang mempunyai tata tertib, peraturan, dan juga bekerja atau menggunakan sistem komputer sebagai sebuah kegiatan sehari-hari, itu mempunyai sebuah aturan yang harus kita pahami dan juga kita patuhi. Di sini, salah satu contohnya yaitu, ada sebuah aturan mengenai penggunaan password di sebuah kantor. Jadi, tentu saja larangan membagikan akun ke orang yang bukan pekerja dari kantor tersebut. Ini merupakan sebuah aturan untuk mengakses data-data tertentu dan juga cara menggunakan jaringan internet tersebut dibatasi cara penggunaannya karena memiliki aturan agar dapat menjaga keamanan dan juga kelancaran dari sistem penggunaannya. Hal ini sangat penting dikarenakan bisa banyak ancaman yang muncul itu karena eh, kelalaian dari penggunaan internet. Jadi misalnya password yang terlalu sederhana, lalu membuka situs-situs yang tidak aman dan juga bisa bisa jadi dikarenakan sembarangan dalam mengunduh sebuah file. Jadi semakin tinggi kesadaran kita terhadap sebuah kebijakan sistem, maka semakin kecil pula peluang yang akan menjadi masalah keamanan seperti kebocoran data ataupun peretasan. Dan juga kita masuk ke istilah yang kedua yaitu clandestine user. Tentu saja secara sederhana, clandestine user ini adalah pengguna yang menyamar atau menyembunyikan identitasnya untuk mengakses sistem yang secara ilegal. Eh, Mereka-mereka ini adalah bisa jadi orang luar atau kurang lebih yang biasa kita sebut dengan hacker. Eh, Bisa juga orang yang terlibat ini adalah orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi itu sendiri, yang memanfaatkan sebuah celah yang dia ketahui untuk bisa mendapatkan akses di sebuah organisasi dan agar dapat mengambil keuntungan untuk mereka sendiri. Eee, kita bayangkan saja, kita asumsikan bahwa seseorang itu masuk ke dalam kantor kita dan juga menggunakan kartu identitas yang palsu. Hal ini terlihat normal sebenarnya secara umumnya. Namun, sebenarnya dia kan bukan pegawai dari kantor kita, maka, di dalam dunia digital itu kita sebut dengan clandestine user. Eee, jadi hitungannya yaitu mereka menyamar menjadi pengguna yang sah, namun menggunakan password curian dan juga memanfaatkan kelemahan dari sebuah sistem. Eee Tentu saja dari clandestine user ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap sistem kita, yaitu data kita bisa dicuri, sistem yang ada itu bisa dirusak, dan juga informasi-informasi penting yang ada itu bisa disebarluaskan atau bahkan juga bisa dikendalikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu pihak ketiga tadi. Secara singkat juga secara singkatnya dapat kita ambil kesimpulan yaitu bahwa keamanan organisasi karena hal ini bisa terancam. Jadi, dari sinilah hubungan antara konsep yang pertama tadi, site police awareness dan juga clandestine user ini semakin jelas, yaitu semakin baik kesadaran kita terhadap kebijakan sistem, maka semakin sulit lagi bagi clandestine user untuk bisa masuk dan juga menyamar ke dalam sistem yang kita punya. Jadi, eee, menurut menurut saya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah clandestine user ini sebagai kita seorang pengguna. Yaitu yang pertama, kita dapat memahami dan juga mematuhi kebijakan serta keamanan yang berlaku di dalam organisasi yang kita patuhi. Dan juga jangan menganggap remeh sebuah aturan kecil dalam hal seperti mungkin mengganti password secara berkala. Lalu yang kedua, bisa menjaga kerahasiaan akun dan juga password yang kita punya.
Jangan pernah membagikan kepada siapapun secara cuma-cuma, apalagi kepada orang yang tidak kita kenal. Lalu yang ketiga, selalu waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan, seperti meminta mengisi data tanpa, eee, kejelasan yang pasti dari sebuah organisasi yang meminta data kepada kita. Lalu yang keempat, gunakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga memiliki hak akses untuk kita. Jadi, jika kita tidak memiliki izin untuk membuka data-data tertentu, maka jangan mencoba-cobanya untuk memasuki sistem tersebut. Lalu yang terakhir, kita bisa melaporkan jika kita menemukan sebuah sebuah sistem yang tidak wajar. Karena keamanan ini bukan hanya tanggung jawab dari tim yang membuat atau tim pengembang dari sistem, namun juga tanggung jawab dari kita semua yang menggunakan sistem tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu set policy awareness adalah sebuah kunci awal untuk melindungi sebuah sistem dan juga pemahaman ini sangat penting karena tentu saja bersambung pada ke topik yang kedua yaitu clandestine user yaitu untuk mencegah ancaman yang masuk seperti clandestine user ini. Jadi, dengan kita memahami dan juga menjalankan aturan yang ada, maka kita dapat membantu menjaga keamanan kita dan juga organisasi kita serta keamanan kita bersama. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.